Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 mulai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut usia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini pada zaman Herodes, raja yang kejam di tanah Yudea. Ini di bawah kekaisaran Romawi, itu Israel dalam penjajahan. Ada Raja Herodes ini kejam. Jadi pemerintahnya katakanlah gelap pada masa Israel, secara khusus daerah Yudea ini ditekan oleh Raja Herodes yang kejam itu. Namun di tengah-tengah kegelapan itu ada seorang imam yang bernama Zakaria, orang yang benar. Istrinya Elizabeth juga orang benar. Jadi ini apa seperti kontras ya. Di zaman kegelapan ada orang benar. Inilah yang disebut orang sisa. Kalau di Israel kadang-kadang ada orang jahat, tapi ada seorang yang benar atau beberapa orang yang benar, itulah disebut umat sisa. Dan di sini ada orang atau keluarga yang benar di hadapan Allah. Namun demikian, tetapi di situ ada kata tetapi itu ya, tidak punya anak. Memang sulit dimengerti kalau di masa-masa perjanjian lama orang yang benar hidupnya tidak punya anak. Tapi memang ada peristiwa-peristiwa semacam itu dalam perjanjian lama. Mungkin lebih cocok keduanya adalah benar, sudah tua, dan belum punya anak. Mungkin seperti itu. Karena berikutnya akan punya anak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kegelapan ada cahaya yang bersinar hidup dalam kebenaran. Itu sering terjadi seperti itu. Dan ini Zakaria orang benar tidak punya anak. Ini juga mungkin juga satu apa namanya penderitaan di masa itu kalau tidak punya anak. Apalagi dikatakan orang benar. Ukuran orang benar pada waktu itu adalah orang yang diberkati Tuhan, punya anak laki-laki, kaya, dan gemuk seperti itu ya. Itu ukuran orang yang diberkati Tuhan pada waktu itu. Tapi ini tidak seperti itu. Dan memang tidak seharusnya seperti itu atau tidak selalu seperti itu. Jadi pandangan bahwa orang benar hidupnya enak, punya anak, itu tidak tepat, ya, tidak harus seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan tidak kaya, tidak punya anak, bukan berarti Bapak Ibu Saudara orang yang tidak benar. Itu pandangan yang keliru. Seperti itu ternyata ada ini ya, orang benar tidak punya anak. Atau kalau di sini sebetulnya mungkin tepatnya belum
punya anak. Jadi nanti akan punya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalian, mari kita berpandangan bahwa orang rohani itu tidak harus kaya. Orang Kristen selalu kaya, itu pandangannya keliru. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya, orang termasuk orang miskin, jangan merasa bahwa karena banyak dosa seperti itu, jangan. Mari kita berkeyakinan bahwa Tuhan memelihara kita, tetapi tidak harus dalam bentuk apa itu kekayaan yang duniawi yang kelihatan seperti itu. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita jadi orang percaya, kita diberkati dengan kesehatan, dengan keberadaan hidup, diizinkan hidup sampai sekarang ini, itu sudah berkat, tidak harus kekayaan. Mari kita berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa orang benar tidak harus kaya, tidak harus punya anak, tapi Tuhan mempunyai rencana masing-masing di dalam orang percaya. Kami bersyukur Tuhan menjadi orang yang percaya, kami sudah diberkati dengan keselamatan. Terima kasih. Biarlah hidup kami, khususnya hari ini, penuh dengan syukur, 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 dan syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.